Sepakan sayap Garuda Pertiwi sempat tertahan karena diabaikan PSSI. Gara-gara ini perkembangan sepak bola wanita di Indonesia sempat mandek, padahal banyak talenta potensial. Setelah cukup lama dianggap sebagai anak tiri, Timnas Putri akhirnya lebih diperhatikan PSSI. Setelah mendatangkan pelatih kelas dunia, PSSI bergerak mencari talenta keturunan untuk Garuda Pertiwi. Beberapa pemain berdarah Belanda hingga Amerika Serikat siap kembali dipanggil pulang. Bagaimanakah siasat besar kebangkitan Timnas Putri menaturalisasi darah keturunan? Sudah bukan anak tiri PSSI. Timnas Putri Indonesia mengalami masa kelam dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya karena Serikandi Indonesia nggak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Timnas Putra. Buktinya pemain putri di Indonesia nggak punya wadah kompetisi domestik. Gara-gara ini perkembangan sepak bola wanita di Indonesia sempat mengalami kebuntuan. Selain itu netizen makin kesal setelah Erick Thohir dianggap lebih sibuk mengurus agenda Timnas Putra. Namun, tuduhan para netizen ini langsung dibantah Ketua Umum PSSI tersebut. Saya tidak menanaktirikan, karena PSSI juga sudah membentuk timnas kelompok umur 16 tahun. Kami sudah merencanakan kompetisi putri akan hadir pada 2026. Kenapa 2026? Biar para pemain bisa berkembang terlebih dahulu, ujar Erick. Selain berjanji membentuk liga domestik, Erick juga langsung mendatangkan Satoru Mochizuki. Pelatih asal Jepang ini ditugaskan untuk mengangkat prestasi Garuda Pertiwi. Pasalnya, Mochizuki punya pengalaman membawa Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011. Selain menunjuk pelatih kelas dunia, PSSI juga mulai menjalankan proyek naturalisasi di Timnas Putri. Cara ini dianggap bisa menjadi solusi untuk meniru kesuksesan yang diperlihatkan Timnas Putra. Seperti Timnas Pria, kita juga ada rencana naturalisasi. Jadi nanti kita akan lakukan seleksi untuk darah keturunan. Kita akan lihat dulu bagaimana permainan mereka, kata sang pelatih. Para pemain keturunan sudah mulai dipanggil untuk mengikuti trial bersama Garuda Pertiwi. Skuad asuhan Mochizuki dijadwalkan akan menantang Hong Kong di laga uji coba pada 11 dan 14 Juli nanti. Sydney Hopper. PSSI langsung memanggil sejumlah darah keturunan untuk pulang membela Garuda Pertiwi. Salah satunya ada Sydney Hopper yang berstatus diaspora Amerika Serikat. Pemain 17 tahun ini kabarnya masih memiliki paspor Indonesia, sehingga nggak perlu dinaturalisasi. Sang pemain akan mengikuti trial pada awal Juli nanti di bawah asuhan Satoru Mochizuki. Kabar ini disampaikan langsung oleh Vivin Sungkono Cahyani selaku Exco PSSI. Awal Juli nanti akan datang Sydney Hopper, diaspora dari Amerika Serikat, tutur Vivin. Meski baru berusia 17 tahun, karir Hopper sudah semakin menanjak di sepak bola putri Amerika Serikat. Pemain berdarah Jakarta ini mencetak 16 gol saat membela Tulsa Soccer Club. Hopper kabarnya akan segera bergabung dengan Dallas Baptist University di musim depan. Bersama DBU Women Soccer, sang pemain akan mentas di turnamen antar perguruan tinggi. Kedatangan Hopper bakal menjadi amunisi tambahan untuk lini tengah Timnas Putri. Dirinya berposisi sebagai gelandang tengah dan bisa juga bermain sebagai gelandang serang. Visi permainan Hopper sudah terlihat saat membela Tulsa Soccer Club dengan mencetak 12 assist. Pelatih Satoru Mochizuki bakal punya gelandang andalan baru selain Helsha Maesharoh. Estella Loupati. Bukan hanya keturunan Amerika Serikat, PSSI juga memanggil Estella Loupati yang berdarah Belanda Argentina. Sang pemain diproyeksikan untuk menambah amunisi lini serang. Estella punya kecepatan serta gocekan lincah untuk mengacak-ngacak pertahanan lawan. Bakat besar sang pemain sudah terlihat sejak membela AFC Brawan 1 di Liga Belnada. Pemain kelahiran 2003 ini bahkan sempat bermain sebagai bek hingga gelandang. Namun Estella mengaku lebih nyaman ketika diposisikan sebagai sayap kanan atau kiri. Saat menjalani trial bersama Timnas Putri, sang pemain sempat kesulitan beradaptasi dengan cuaca. Tubuh kami sepertinya harus beradaptasi cepat dengan cuaca di Jakarta, karena kami belum terbiasa dengan hal itu.
Namun sore ini dengan datangnya hujan lebih baik dari tadi pagi, kata Estella. Meski berat, rintangan cuaca ini nggak bikin Estella mundur untuk membela Garuda Pertiwi. Dirinya bahkan rela menolak kesempatan berseragam Belanda demi berseragam merah putih. Jika Argentina atau Belanda memanggil, saya akan tetap memilih Indonesia tentunya. Saya suka Indonesia, gaya permainannya bagus, disinilah tempat saya sebenarnya, kata Estella. Kecintaan pemain berdarah Maluku ini semakin terlihat karena antusias belajar bahasa Indonesia. Estella kabarnya telah menghafal beberapa kosakata dari aplikasi Duolingo. Saya belajar bahasa Indonesia dengan aplikasi Duolingo. Saya baru belajar kosakata buah-buahan. Saya tahu jeruk. Saya masih belajar. Memang butuh waktu, kata sang pemain. Noah Leatomu. Bukan hanya sektor lini serang, timnas putri juga mencari keturunan di posisi pertahanan. Salah satunya ada Noah Leatomu yang bermain untuk KRC Genk Ladies di Liga Belgia. Pemain keturunan Belanda berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Namun Noah juga fasih mengisi posisi lain di lini pertahanan, seperti menjadi bek tengah. Meski bisa bermain dua posisi, pemain keturunan Belanda ini lebih suka tampil di posisi bek sayap. Kecepatan dan staminaku, jadi di bagian fisik aku kuat dan juga bola crossing, kata Noah. Dengan kemampuan lengkap, Noah diprediksi bisa memperkuat pertahanan Garuda Pertiwi. Saat menjalani trial, sang pemain langsung berduet dengan Kapten Safira Ika di jantung pertahanan. Noah juga bilang menyukai gaya permainan Garuda Pertiwi asuhan Satoru Mochizuki. Coach Mochi adalah pelatih asal Jepang dan biasanya juga menerapkan permainan cepat. Dan pemain lain juga harus berlari saling memberikan dukungan. Kekuatan saya ada di kecepatan. Dan itu senada dengan latihan dari Coach Mochi, kata Noah. Meski begitu, Mochizuki enggan terburu-buru untuk menaturalisasi sang pemain. Jadi ini masih ada proses seleksi ya, jadi kita lihat dulu bagaimana permainannya, kata sang pelatih. Walau belum pasti dinaturalisasi, Noah sudah terlanjur jatuh cinta dengan Indonesia. Dirinya bahkan memiliki ikatan batin yang kuat dengan tanah ibu Pertiwi daripada Belanda. Saya sangat dekat dengan asal-usul Indonesia saya, dan punya hubungan erat dengan keluarga besar saya di Indonesia. Karena itu saya sangat antusias untuk bermain di timnas Indonesia, kata Noah. Jenna De Jong. Sektor tengah juga semakin diperkuat oleh PSSI dengan memanggil Jenna De Jong. Sayangnya sang pemain belum bisa bergabung mengikuti trial bersama skuad Garuda. Vivin Sungkono Cahyani selaku exco PSSI menyebut Jenna tiba-tiba sakit. Kasihan Jenna, sudah mau berangkat tiba-tiba sakit. Jenna De Jong sakit amandel, jadi yang kloter ini belum bisa gabung, kata Vivin. Padahal sang pemain gak sabar ingin membela tanah air leluhur ibunya. Karir Jenna di sepak bola wanita juga terbilang cemerlang, karena pernah memperkuat VfL Wolfsburg. Saat ini sang pemain berkarir di Liga Wanita Belanda bersama NAC Breda. Bersama NAC Women, Jenna optimis dapat bersinar untuk semakin berkembang lebih pesat. Saya sangat senang dengan tantangan baru ini dan bangga akan menggunakan jersey NAC Breda, kata sang pemain. Kehadiran Jenna juga akan menambah amunisi lini tengah Garuda Pertiwi. Pemain 18 tahun ini bisa membentuk Trisula Maut bersama Sydney Hopper dan Helsha Maisharo. Dengan memanggil Serikandi keturunan dari Eropa dan Amerika, apakah Garuda Pertiwi akan segera mengikuti prestasi timnas putra Indonesia?